Pemirsa, lalu apa yang bisa dimaknai lebih dalam dari momen 13 tahun Partai Nasdem bersinergi membangun negeri? Kita akan membahasnya bersama pengamat politik UGM Nyarwi Ahmad. Selamat pagi Mas Nyarwi. Pagi Marcel. Siap, sehat Mas Nyarwi ya? Sehat. Sehat. Nah Mas Nyarwi, diskusi kita pada pagi hari ini tentu salah satunya dalam rangka ya HUT ke-13 Partai Nasdem sebagai salah satu partai politik di parlemen yang juga statement terakhirnya ini memberikan dukungan juga ya bagi pemerintahan yang baru Presiden Prabowo Subianto. Kalau kita bicara menginjak usia 13 tahun, Mas Nyarwi, mungkin kalau manusia ini baru usia remaja begitu ya. Tapi kalau partai politik, kira-kira tingkat kedewasaan seperti apa, kemantapan, ketajaman berpolitik seperti apa yang seyogianya ini dimiliki oleh partai politik usia 13 tahun? Ya, hampir partai-partai yang baru ya didirikan itu punya tantangan besar, apalagi di Indonesia, Marcel ya. Kita lihat ya, ada beberapa misalnya contoh PSI kemarin ya, itu kan hampir lolos PT ya, walaupun masih agak jauh ya, dengan resources yang besar juga, tapi nggak lolos gitu ya. Nah kalau kita lihat seusia Partai Nasdem ini, kita harus lihat ya, Partai Nasdem itu berdiri 2013 ya, sebelumnya ada Gerindra, sebelumnya ada Hanura, ya kan. Kalau dilacak sebelumnya lagi ada Partai Demokrat 2001. Ya, Hanura 2006 gitu ya, kemudian Gerindra 2008, Nasdem 2013 di situ. Nah coba kita lihat gitu, yang survive itu kan yang tiga belakangan, yang itu hanya dua yang survive, Gerindra gitu ya, sama kemudian Demokrat. Nasdem. Kalau Demokrat sebelumnya. Nah ada yang menarik lagi sebenarnya, Marcel. Demokrat itu kemudian pernah berkuasa gitu ya, tetapi satu periode Pak SBY berkuasa, suaranya naik berkali lipat, 2 kali lipat lebih. Tapi berikutnya itu mengalami penurunan, ya. Dan pilihnya di jalur oposisi. Kemudian penurunan terus, gitu ya. Sampai sekarang pun belum naik-naik sesungguhnya dibandingkan periode jauh-jauh sebelumnya, ya. Nah, Gerindra itu mirip dengan Nasdem sesungguhnya. Trennya naik. Coba kita lihat aja kursi Gerindra, misalnya perolehan baik DPR RI maupun DPRD. Ya, ketika dari 2009, memang Nasdem 2009 belum masuk kan, 14 dia baru ada gitu. Tapi anggap saja tiga pemilu berikutnya, 2 pemilu berikutnya setelah dia berdiri, trennya kan naik. Ya, Gerindra juga naik gitu, dari waktu itu hanya berapa lah, 20-an berapa itu ya. Terus gitu sampai sekarang kan juga naik terus gitu ya. Nah Nasdem juga demikian. Kita lihat misalnya datanya itu kan dari 36 gitu ya, naik sekitar jadi 59, ya 59, naik lagi 10 lagi kan 10 gitu, lagi 69. Jadi ada tren gitu ya, di mana dua partai ini saya lihat naik, artinya ada keseriusan mengelola partai dan berbagai resources yang dikerahkan gitu ya. Nah coba bandingkan ya, dengan segala hormat gitu, ada Partai Hanura yang berdiri 2006, ketika berdiri dapat 17 kursi. Pemilu periode berikutnya turun 16. Pemilu berikutnya hilang dari parliamentary threshold. Pemilu kemarin tidak bisa survive juga. Jadi mengelola partai secara nasional dan kemudian lolos parliamentary threshold ya. Dan kalau kita lihat PT itu parliamentary threshold itu cukup besar, 3,5% ya. Dan itu kemarin gitu banyak partai berjuang untuk lolos. Dan bahkan P3 misalnya itu juga terpaksa nggak bisa lolos kan, artinya luar biasa sesungguhnya resources yang diperlukan partai gitu ya untuk bisa eksis secara nasional. Saya pernah bikin simulasi ya, buat simulasi itu Marcel, paling tidak gitu sebuah partai untuk eksis secara nasional lolos parliamentary threshold itu paling tidak kurang lebih ya membutuhkan menang di 14-an daerah pemilihan DPR RI. Dan itu misalnya kalau kita lihat gitu, ada beberapa misalnya dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, tentu nggak bisa kita ambil semuanya kan gitu. Di kantong-kantong suara begitu ya. Nah beberapa provinsi di luar Jawa itu isinya cuma 1 dapil DPR RI atau 2 rata-rata maksimal gitu ya. Ada juga 3, tetapi yang terbesar di Pulau Jawa. Nah kebayang tidak, artinya kalau misalnya 14-an, 15 dapil, ya paling mepet 13-12 gitu ya, untuk lolos PT itu, berarti kan tidak mudah. Berapa resources yang dikeluarkan? DPR RI gitu ya, kemudian butuh sumber daya level provinsi,
butuh lagi sumber daya level kabupaten kota. Ya. Nah, di sini yang saya lihat Partai Nasdem saya kira cukup teruji ya dibandingkan beberapa partai yang lain juga saya lihat kurang mampu untuk lolos parliamentary threshold. Kita ngukurnya dari situ dulu ya. Artinya memperjuangkan partai bisa bekerja secara keorganisasian, kemudian ikut proses pemilu, lolos verifikasi, ya itu ada syarat banyak kan yang harus dipenuhi. Kemudian berkompetisi ya calon-calonnya itu, ya kader-kadernya dapat suara gitu sampai kemudian lolos kalau DPR DPR RI, kalau DPRD provinsi atau kabupaten kota. Itu kan sebuah kerja orkestrasi politik yang melibatkan banyak orang ya. Artinya berorkestrasi itu seperti kalau kita main musik itu kan orkestrasi itu artinya kan semuanya bermain, tetapi kemudian apakah bisa sesuai dengan yang dimaksudkan dalam visi misinya atau tone-nya atau iramanya apa tidak, itulah kira-kira. Baik, jadi bagaimana pencapaian yang dimiliki oleh Partai Nasdem sejauh ini ya, terus mengalami peningkatan dibandingkan mungkin dengan partai-partai yang usianya tidak berbeda jauh. Mas Nyarwi, sebelum jeda tadi kita sudah dengarkan bersama ya poin-poin penegasan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam HUT ke-13. Ini salah satunya mungkin terkait dengan pilkada atau juga menyoroti bagaimana peran strategis dari partai politik. Kalau buat Mas Nyarwi apa yang tadi menarik? Ya, saya kira paling menonjol dua itu ya. Yang pertama soal katakanlah tadi disampaikan kira-kira seperti apa sih kontribusi Nasdem dalam konteks demokrasi khususnya pilkada. Tapi sebelum itu tadi saya lihat Pak Surya itu juga menyampaikan pentingnya gitu ya orang-orang atau tokoh-tokoh yang merepresentasikan Nasdem di situ adalah yang terpilih ya, bisa jadi anggota DPRD, DPR. Itu berkontribusi ya terhadap bangsa, terhadap masyarakat. Itu saya lihat penekanannya ke sana. Nah, yang ketiga kalau mau ditambahkan tadi kan dari pertanyaan doorstop ya, posisinya dalam pemerintahan Pak Prabowo itu ya. Memberikan kesempatan. Ya, kesempatan, dan saya lihat itu juga ada unsur dukungan sebenarnya di sana ya. Dan di sini sebenarnya ya Marcel, kita urai satu-satu ya. Pertama soal kontribusi ya dari orang-orang atau tokoh yang merepresentasikan partai itu bisa berkontribusi ke masyarakat, memberikan solusi ke masyarakat. Sebenarnya hakikatnya partai politik itu begitu sebenarnya. Memang di Indonesia rata-rata kendalanya adalah kita kan paling ideal berpikir ya partai itu lahir dari masyarakat biasa, dari sekumpulan orang atau kalau perlu dari relawan gitu ya, yang kemudian lahir partai politik. Tapi di Indonesia kan faktanya banyak relawan tetap jadi relawan, nggak ada jadi partai politik. Yang ada itu kemudian ormas. Yang kita tahu gitu, kalau kita lihat dulu itu ada dua jenis partai yang kelihatan sekali pasca reformasi itu menonjol, itu sponsornya ormas sesungguhnya. Satu itu PAN yang dikaitkan dengan Muhammadiyah, yang kedua PKB kan gitu, itu ormas. Nah, tetapi kan di luar itu dari kelompok profesional dan tokoh termasuk pengusaha. Nah, di sini termasuk saya kira Nasdem juga bagian dari itu Pak Surya, peran kontribusi penting Pak Surya di situ. Nah, terlepas dari soal kelahiran dan seterusnya, semua partai politik saya kira itu kan didirikan kalau kita lihat itu bukan sekedar ya dia siap untuk berkompetisi gitu dalam proses kontestasi pemilu ya pilkada politik, tetapi juga apa kontribusi nyatanya di tengah masyarakat. Nah, ini yang saya kira tadi Pak Surya itu menagih kepada elit-elit yang merepresentasikan Nasdem kan gitu, kan gitu. Ada itu 2.206 2.206 kan gitu, dan dari ini saya kira juga resources yang dimiliki partai secara struktur organisasian. Nah, itu yang pertama. Nah, kita lanjutkan perbincangan pemirsa bersama dengan pengamat politik Nyarwi Ahmad yang bergabung bersama kami di studio. Mas Nyarwi, salah satu poin tadi ya sudah terkait dengan kontribusi nyata dari partai politik yang diingatkan, ditagih begitu ya kalau bahasa Mas Nyarwi tadi dari Ketum Surya Paloh kepada kader-kader yang terpilih. Selain itu juga soal pemenangan pilkada dan juga dukungan untuk pemerintahan saat ini. Apa yang menjadi catatan Anda? Ya, saya ulangi dari yang pertama tadi. Memang karena kalau enggak, pertama partainya enggak mungkin bertahan. Yang kedua juga masyarakat sendiri bagaimana membangun relasi dengan partai maupun tokohnya dalam periode berikutnya. Makanya di teorinya Richard Eskard dan Peter Mir itu kan ada istilah partai on the ground itu.
Jadi partai itu eksis karena membership, keanggotaan, karena adanya aktivis, karena ada dukungan dari masyarakat. Nah, makanya itu syarat partai itu kan kalau dia mengakar gitu, otomatis dia akan hidup terus gitu kan. Kalau dia tidak mengakar, sebenarnya ya dia potensial untuk hilang. Ya dari suatu saat ya, tidak lolos parlemen dan seterusnya gitu. Dan kalau dia hidup terus di masyarakat, dukungannya bisa terus berkembang. Nah, saya lihat di sini kan kalau kita lihat sejarahnya gitu ya, Partai Nasdem ini saya lihat dalam fase gitu ya. Kalau kita lihat ya, itu memperkuat posisi sebagai partai kader saya lihat. Ya kalau PDI Perjuangan itu kan menonjol sebagai partai kader betul ya. Gerindra juga sudah berkali-kali dan lebih tua tentunya. Kelebihan dari partai kader ini apa, Mas Nyarwi? Ya kalau partai kader itu kan biasanya ditandai dua hal. Yang pertama itu daya ikat ideologi. Ya biasanya ada ideologi tertentu yang mengikat keanggotaan maupun partisanship ya, ke empati tadi bahasanya Pak Surya tadi. Dari masyarakat ke partai itu kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga biasanya kalau partai kader itu punya tingkat militansi yang luar biasa, yang bisa melakukan sesuatu yang mungkin tidak terukur sebenarnya. Ya misalnya contoh ya, orang tahu bahwa kampanye itu butuh resources, tapi resources bisa mahal. Kalau di tangan partai kader mungkin dengan sesuatu yang sekecil apapun bisa lebih efektif, kira-kira gitu. Nah itu contoh ya keuntungan ya kalau partai sudah fasenya menjadi membentuk partai kader gitu. Nah partai kader juga biasanya mereka loyal dan konsisten gitu ya, anggota atau aktivisnya gitu. Dan tanpa harus misalnya mudah kecewa gitu ya, mereka sangat paham. Kita lihat ya misalnya kayak teman-teman di PDI Perjuangan itu kan begitu. Ya di PKS kita juga lihat begitu, ada militansi gitu. Nah, artinya Nasdem saya kira berusaha untuk memperkuat itu ya di berbagai lapisan saya lihat itu. Nah, balik lagi tadi soal pilkada. Nah, menarik juga Mas Marcel pilkada. Kita kan tahu ya dari berbagai peristiwa pilkada periode ke periode itu lebih di panggung itu lebih dominan calonnya sebagai aktor utama dibandingkan partai politik. Unsur ketokohan itu sangat kuat betul. Ya di pilkada. Padahal di mana-mana kita tahu di undang-undang yang ada, itu kan kontestan itu sesungguhnya kan partai politik. Ya yang mencalonkan calon pasangan calon itu partai politik. Tapi begitu sudah masuk pada panggung pencalonan gitu ya, apalagi debat yang muncul adalah tokoh. Gitu. Dan kalau kita lihat di berbagai data survei, saya beberapa kali juga survei, itu juga nomor partai, nama partai itu belakangan, istilahnya yang lebih dominan nama tokoh, gambar tokoh ya. Nah ini menunjukkan masyarakat lupa bahwa pilkada itu sesungguhnya juga di sana gitu ya kontribusi partai politik ada, yaitu mencalonkan dari pasangan tokoh ini gitu dan ya. Maju dalam jalur independen tidak mudah. Tidak mudah juga kan gitu. Nah, di sini yang saya kira kemudian partai-partai juga kadangkala gitu ya. Menurut saya perlu mempertegas ya posisinya dalam pilkada. Yang kita tahu sampai hari ini kan seringkali yang lebih dominan tokoh-tokoh itu. Atau kebalikannya beberapa tokoh kalau sudah jalan lupa partainya kan gitu. Baru baik dalam proses kompetisinya maupun apalagi ketika mengelola kekuasaan pemerintahan di situ, di eksekutif. Jadi saya kira juga itu penting ya karena kita tidak mungkin melakukan demokrasi tanpa partai politik itu menurut saya mustahil. Nah di sini baik level daerah maupun nantinya nasional itu keberadaan partai juga menurut saya harus tetap visible, harus kelihatan perannya di masyarakat. Nah padahal kalau kita lihat pertarungan pilkada, proses kontestasi pilkada ini biasanya itu akan terus berlanjut karena mereproduksi para tokoh elit. Menjadi tokoh bertingkat, misalnya kabupaten kota melahirkan tokoh level provinsi, sampai pilkada berikutnya, level nasional, gitu pemilu ya. Selanjutnya begitu ya. Selanjutnya ada yang jadi misalnya calon DPR RI dan seterusnya, misalnya atau DPRD dari kabupaten kota naik ke provinsi kemudian RI seperti itu. Nah itu Marcel. Nah di situ peran partai dari menominasikan, menyeleksi itu proses seleksi dan elit sesungguhnya, pemimpin, dan partai menurut saya perannya sangat sentral. Bayangkan kalau misalnya partai sembarangan gitu ya. Kalau partai sangat selektif, partai punya visi dan dia punya kriteria, nah itu luar biasa. Dan saya kira Nasdem termasuk sudah menjalankan itu bersama partai-partai lain. Kemarin-kemarin kan kita lihat terjadi ya syarat-syarat yang harus dipenuhi misalnya begitu dari proses pencalonan. Nah
Kemudian terkait dengan dukungan tadi ya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, ini agak unik ini sebenarnya. Oke, di mana uniknya, Mas Nyarwi? Ya, karena begini, memang ada persepsi publik yang biasanya kalau orang bicara mendukung dalam pemerintahan yang dipahami government itu kemudian ya eksekutif saja. Harus gitu. Bergabung di kabinet. Ya, gitu kabinet eksekutif. Padahal governing itu saya kira nggak hanya di eksekutif ya. Parlemen itu kan juga menjalankan fungsi juga. Parlemen itu kan juga fungsi regulasi ada, ya kan? Fungsi budgeting ada, fungsi pengawasan ada. Itu apakah itu tidak? Sebenarnya juga iya kan? Nah cuma memang tradisi sistem pemerintahan presidensial gitu biasanya kan yang dilihat adalah bergabung tidaknya di kabinet itu menandakan dia misalnya menjadi mendukung pemerintahan apa tidak gitu. Nah kebetulan kalau kita lihat kan Nasdem tidak ada satupun tokohnya jadi menteri di sana kan gitu. Nah itu seakan-akan kan orang kemudian bertanya, oh berarti Nasdem di luar pemerintahan kan gitu. Oposisi dong berarti oposisi ya. Kan gitu. Nah, tapi sebetulnya. Tapi kalau kita lihat tadi pernyataan Pak Surya kan tidak mengandaikan atau menandakan adanya oposisi itu kan gitu. Tapi balik lagi gini Marcel ya, sesungguhnya kalau ini kan bicara government itu kan satu aspek dimensi saja. Tapi kalau kita lihat temanya partai sinergi nih ya di acara ini sinergi membangun bangsa. Kalau kita bicara negara bangsa itu sesungguhnya kan partai politik punya tujuan di dalam eksistensi dirinya dalam bicara soal mengelola negara bangsa kan gitu. Sama persis dengan para elit-elit juga. Ya peran-peran yang mereka jalankan. Mau di eksekutif, mau di parlemen itu kan sama-sama sebenarnya mereka pasti punya goal dan dan ini saya kira juga tidak harus gitu ya dijalankan gitu dengan relasi-relasi yang sangat formalistik gitu ya. Tetapi kalau kita bicara forum kan kita sudah biasa ya forum kebangsaan, forum ini, forum itu dan sebenarnya negara ini juga didirikan dari forum ke forum awalnya kan. Sebelum ada kelompok BPUPK itu kan juga kelompok-kelompok aktivis kan gitu ya. Nah dan tradisi itu saya kira berlanjut ketika kita memasuki fase demokrasi modern ya. Kalau kita lihat kan banyak tokoh-tokoh dari partai ini kan sesungguhnya pemikir juga, sesungguhnya aktivis juga. Ya nah, mereka punya kepedulian juga kan gitu dan mereka berkumpul mendiskusikan ide-ide mereka seperti itu. Kalau dari posisi yang kemudian diambil Partai Nasdem ini kan memang ada pernyataan juga sempat dari ketua fraksi Partai Nasdem di DPR Victor Laiskodat bahwa posisi strategis yang diambil itu ya dukungan dari legislatif dari 69 kader Nasdem yang jadi anggota DPR RI mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Nah ini bentuk dukungannya akan seperti apa? Kalau di DPR kan kita bisa mengkritisi, bisa tidak menyetujui undang-undang, itu bagaimana Mas Nyarwi? Ya mungkin begini ya, ada persepsi dominan yang mengatakan kalau mendukung itu berarti nggak boleh beda pendapat gitu kali ya. Sehingga mendukung itu artinya kita nggak boleh bersuara yang berbeda. Padahal sesungguhnya coba kita lihat ya, kalau kita bicara demokrasi itu kan basisnya adalah adu argumen sebelum kita bersepakat. Kalau bahasa founding father kita itu musyawarah dulu baru mufakat. Bukan kita balik, mufakat dulu baru musyawarah. Bukan itu ya. Setuju dulu ya, tapi ya, bukan dialog itu. Dulu. Ya, seperti itu. Ada dialog dulu, ada diskusi dulu. Nah, di sini yang saya kira fungsi parlemen itu di sana. Jadi makanya ada beberapa dulu itu istilah oposisi loyal. Jadi orang itu bisa menjadi kalau dalam bahasa itu devil advocate ya, secara sengaja mengkritisi gitu supaya melahirkan ide yang cerdas, melahirkan alternatif yang lebih bagus, ya. Karena kalau nggak ada yang mengkritisi kan datar-datar saja. Jadi kita perlu diskusi untuk mencari yang terbaik kan gitu. Nah, di situ saya kira peran Partai Nasdem kalau dikatakan mendukung itu bisa dengan cara itu. Jadi misalnya contoh gitu ya, menteri-menterinya Pak Prabowo dalam bekerja tentu dari sudut pandang eksekutif. Ya kan, kalau dari sudut pandang eksekutif ya sudut pandangnya tentu sangat sesuai bidangnya lah ya, atau sesuai dengan ininya, perspektifnya dia gitu, atau anak buah dia yang membantu dia. Nah, akan lain gitu dari parlemen. Parlemen kan bekerja dengan berbagai cara ya, suara masyarakat ditampung ini dan seterusnya gitu. Nah ini tentu akan ada diskusi yang menarik gitu yang bisa katakanlah mengevaluasi, memperbaiki, memberikan alternatif misalnya solusi gitu kepada para menteri-menteri kabinet Pak Prabowo. Ingat ya, Pak Prabowo presiden, tentu ada wakil presiden juga Pak Gibran,
Tapi kan yang nyata di lapangan itu yang pembantunya, ya, para menteri ini. Menteri ini kan saya kira juga perlu ya mitra yang juga kritis di parlemen, yang kemudian setiap saat di forum-forum yang formal maupun informal bahkan memberikan masukan, memberikan kritik, ya, memberikan bahkan antisipasi gitu. Dan tradisi itu saya lihat di parlemen udah hal yang biasa hari ini, ya. Di parlemen kita udah berkembang diskusi-diskusi yang hangat gitu. Meskipun beda ya antara sistem presidensial dengan sistem parlementer. Kalau di sistem presidensial itu kan kayak di negara seperti di Inggris itu kan ada namanya PMQ question, ya. Jadi Perdana Menteri didebat kan gitu oleh anggota oposisi di parlemen kan gitu. Nah, di kita paling menterinya saja yang ditanya atau wakil menterinya gitu ya. Tapi juga saya kira kalau kita saksikan rapat-rapat parlemen itu walaupun beberapa sangat kritis, tajam, tapi banyak juga guyonnya itu saya lihat, ya. Nah, jadi rasa kekeluargaannya masih muncul itu ala Indonesia banget lah, ya. Seperti itu. Nah, jadi ini yang saya kira penting, ya. Juga bukan hanya antar elit, ya, Marcel, tapi mendidik masyarakat juga sesungguhnya. Bagaimana menurunkan itu sampai ke kader di akar rumput begitu, betul, ya. Di aktivis, di partai, orang-orang yang berpartai gitu, ya. Kemudian masyarakat yang juga melihat peran partai. Harus kita ingat, ya, sampai hari ini kan saya lihat, ya, membership kepartaian di Indonesia itu kan rendah sesungguhnya. Ya, ada yang mengatakan bahkan partai ID di banyak data survei juga sangat rendah sekali, di bawah 10%. Kalau ada beberapa daerah mungkin 15% yang bagus-bagus gitu, ya, 20 gitu. Tapi overall itu sangat rendah. Jadi artinya daya ikat partai ke pemilih itu secara umum lemah sekali. Nah, kenapa begitu? Karena tadi posisi peran partai itu susah dilihat gitu, ya. Bahkan kemudian daya ikat ideologis partai itu juga secara umum tidak mudah, ya, ditancapkan. Saya contohkan gini, ya, misalnya kalau dari sisi kategori, ya, Partai Nasdem misalnya itu kan juga partai kalau dalam literatur marketing politik itu sales oriented party. Ya, product oriented party dulu. Kenapa? Basisnya Nasional Demokrat, temanya restorasi, itu kan elit banget, sesungguhnya, ya, kalau mau jujur. Dan itu harus dijelaskan ke masyarakat sampai ke bawah, kan, apa makna ini semua. Artinya itu harus mampu dijual. Produk ini dulu desain, habis itu mampu dijual, ya. Sales oriented. Nah, ini kan nggak mudah. Nggak mudah begitu, ya, jadi PR terus, terutama bagi kader-kader yang tadi duduk begitu, ya, Mas Nyarwi. Yang juga menarik dari Presiden Prabowo Subianto pada awal November kemarin ini mengumpulkan, ya, semua ketua umum partai politik yang tadi juga diapresiasi oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ketika ada kehadiran dari Partai Nasdem di sana, meskipun tidak berada di dalam struktur kabinet, apa yang kemudian bisa kita harapkan dalam konteks sinergi? Saya kira gini, tema sinergi ini sendiri yang dipilih Partai Nasdem itu menandakan bahwa Partai Nasdem itu sendiri punya komitmen untuk mendukung pemerintahan Prabowo ke depan, Prabowo Gibran di sini. Jadi kalau enggak, kenapa pakai kata sinergi, kan gitu. Walaupun targetnya di sini adalah untuk bangsa, ya. Artinya beyond bicara politik partai maupun eksekutif di pemerintahan. Tapi kalau kita lihat, ya, Marcel, saya itu melihat ada gejala, ya, atau tren istilahnya. Ini varian baru, ya, istilahnya koalisi. Yang saya lihat terakhir-terakhir gitu, khususnya memang di Indonesia. Itu kalau orang melihat dalam sistem pemerintahan presidensial itu kan kalau bicara koalisi itu eksekutif gitu. Nah, ini tampaknya ini ada dua bentuk atau dua jalur koalisi. Ya, entah pernyataan saya ini pas apa enggak, tapi secara labeling, ya, mungkin bisa jadi bahan diskusi di kalangan akademia itu. Ini ada koalisi yang jalurnya eksekutif, ya, yaitu orang-orang tokoh-tokoh yang kemudian bergabung di kabinet Pak Prabowo, kan. Tapi ada jalur legislatif juga, ya. Artinya mendukung gitu, tetapi tidak harus di eksekutif, tapi melalui jalur parlemen. Kan gitu. Karena apa? Sangat mungkin gitu presiden itu membutuhkan dalam sistem pemerintahan presidensial multi ekstrim partai sistem kayak Indonesia, dia membutuhkan dukungan kuat di parlemen, termasuk dari partai-partai yang tidak bergabung di eksekutif. Ya, kan pasti ada keputusan suatu saat, ya, ada hal yang strategis yang itu membutuhkan
partner ya, partai yang dianggap selama ini berkoalisi tapi sesungguhnya sangat selalu siap untuk mendukung keputusan. Yang itu kalau itu suatu saat diperlukan. Ya seperti itu. Tetapi kalau pun tidak mendukung keputusan, dia bisa menjadi mitra yang bisa mengkritisi, ya, mengevaluasi, menjalankan check balances terhadap para pembantu presiden di situ. Dan itu memang yang dibutuhkan. Itu juga dibutuhkan juga sesungguhnya. Yang sehat begitu ya. Dan sehat dan lebih demokratis juga. Dan demokratis. Kalau bicara soal program dari pemerintahan saat ini juga tegas disampaikan oleh Pak Prabowo dan juga Wapres Mas Gibran gitu adalah swasembada pangan, swasembada energi, banyak sekali program-program yang akan membutuhkan kinerja ataupun sinergi itu sendiri. Nah, bagaimana melihat posisi dari partai politik di sini? Ya, saya kira partai kan punya banyak instrumen atau punya banyak resources sesungguhnya. Partai yang sudah berhasil membangun jaringan biasanya atau basis itu kan dia punya struktur ya di dalam keorganisasian partai sendiri. Dia juga punya basis aktivis dan komunitas di bawah. Dia juga punya tokoh-tokoh yang di-endorse dan kemudian ada di posisi public office atau di pemerintahan eksekutif maupun di parlemen gitu. Di luar itu kadangkala juga partai-partai itu kan juga berjejaring atau bahkan berhasil gitu didukung oleh para pengusaha juga. Kelompok-kelompok kreatif, petani dan lain-lain. Nah, bayangkan biasanya dia punya banyak lintas komunitas. Nah, makanya misalnya contoh pangan, pertanian. Saya kira tidak ada partai dimanapun di Indonesia sampai hari ini yang tidak peduli soal isu pertanian dan pangan. Baik porsinya aja yang berbeda gitu. Mana yang lebih menonjol sama tidak itu aja. Tapi partai Indonesia itu kan rata-rata catch all ya. Baik dari sisi representasinya maupun isunya. Jadi pangan, kesehatan itu saya kira masuk. SDM itu semua masuk dan biasa gitu ya, semangat partai itu rata-rata adalah mereka pengen gitu ya bisa berkontribusi apa yang mereka bisa lakukan. Dan kalau kita lihat Nasdem gitu ya, trennya misalnya dukungan kursi di parlemen juga bertambah gitu, trennya dari selama 3 periode terakhir saya kira itu menjadi sumber daya penting yang bisa dipertimbangkan dan digunakan untuk mendukung pemerintahan juga. Baik, terima kasih Mas Nyarwi Ahmad untuk diskusi kita pada pagi hari ini berkaca dari HUT ke-13 Partai Nasdem bagaimana partai politik ya bisa terus memberikan dukungan yang positif untuk pemerintahan, untuk bangsa, bersinergi demi kesatuan bangsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.